Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Rehana Septiani Harahap, dengan NIM 1905-10100. Di sini saya akan membahas tentang pinjam-meminjam dalam hukum jaminan. Yang pertama, saya akan membahas tentang pinjam-meminjam. Saya akan membahas tentang pinjam-meminjam. Apa sih pinjam-meminjam itu? Dalam pasal 1754 Kitab Undang-Undang Perdata mengatakan pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sejumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis keadaannya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perjanjian gadai. Apa sih perjanjian gadai tersebut? Perjanjian gadai adalah perjanjian yang dilakukan antara kreditur dan debitur. Kreditur menerima hak atas benda yang diberikan oleh debitur kepadanya, dan debitur menerima hak atas barang yang diikatnya berupa pinjaman dalam bentuk uang. Contohnya, si A meminjam uang kepada si B sebesar 20 juta, dan si B menjaminkan sepeda motornya untuk si B. Begitu contoh. Perjanjian jaminan fidusia adalah perjanjian yang berisi kesepakatan antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia bahwa suatu benda tertentu akan diserahkan hak miliknya secara kepercayaan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia guna menjamin pembayaran hutang debitur dalam suatu perjanjian pokok tertentu yang bisa berhutang atau kewajiban atas pembayaran sejumlah uang ataupun kewajiban prestasi lain. Yang penting, atas kewajiban prestasi tersebut nantinya bisa dijabarkan dalam nilai sejumlah uang. Pada pasal 14 ayat 3 Undang-Undang Fidusia mengatakan jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, nampaknya bahwa lembaga jaminan fidusia belum lahir hanya dengan adanya perjanjian jaminan fidusia, atau bahkan sampai dengan penyerahan secara fidusia di bawah tangan. Jaminan fidusia baru lahir ketika perjanjian jaminan fidusia telah dicatatkan dalam buku daftar fidusia pada kantor pendaftaran fidusia. Jadi, peralihan kepemilikan secara kepercayaan atas suatu benda yang dijaminkan dengan lembaga fidusia secara sempurna baru terjadi pada saat perjanjian jaminan fidusia dicatatkan dalam buku daftar fidusia. Kalaupun jaminan itu diberikan atas benda yang belum ada, maka terdapat jaminan fidusia yang telah didaftarkan tersebut ada janji untuk menyerahkan secara fidusia. Selanjutnya, saya akan membahas tentang hak tanggungan. Perjanjian hak tanggungan merupakan perjanjian asosiatir dari perjanjian utang piutang, perjanjian kredit atau perjanjian lainnya yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang yang merupakan perjanjian pokok dan perjanjian pendahuluannya. Adapun objek hak tanggungan. Dengan demikian, maka hak-hak atas tanah yang dengan undang-undang ini ditunjuk sebagai objek hak tanggungan adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah negara yang menurut sifatnya dapat dipindah tangankan. Apa sih dasar hukum hak tanggungan itu? Dasar hukumnya ada di dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah.
Di sini saya akan menjelaskan tentang objek hak tanggungan. Objek hak tanggungan itu ada dua. Yang pertama, hak tanggungan atas tanah. Yang kedua, hak pakai atas tanah negara. Di sini saya akan membahas tentang hak atas tanah terlebih dahulu. Hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan yaitu hak milik, hak guna usaha, hak bangunan. Yang kedua, hak pakai atas tanah negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftarkan menurut sifatnya dan dapat dipindah tangankan dan dapat juga dibebani hak tanggungannya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas hukum jaminan. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Arif Rahman, SHMH, selaku dosen pembimbing mata kuliah hukum jaminan. Saya menyadari bahwa video ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, baik dalam isi maupun sistematikanya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan saya dan wawasan saya. Oleh sebab itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan video ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.